Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Hairunisa, mahasiswi Universitas Nasional. Kali ini saya akan presentasi dan membahas tentang analisis serial drama startup dengan menggunakan metode penelitian Murray-Edelman. Yang pertama adalah latar belakang, menceritakan tentang seorang wanita yang putus kuliah dan memilih untuk melakukan pekerjaan paruh waktu. So Dalmi diperankan oleh Bae Suzy adalah wanita muda yang memiliki impian untuk menjadi Steve Jobs Korea. Dia perlu menghasilkan lebih dari $90.000 agar dapat membuka bisnisnya sendiri. Dalmi adalah wanita yang antusias dan berani mengambil risiko. Ia memutuskan untuk keluar dari studinya dan memulai membuat perusahaan sendiri. Untuk mendapatkan pengalaman besar, ia rela mengambil banyak pekerjaan paruh waktu dan uang yang ia kumpulkan akan digunakan untuk modal. So Dalmi mempunyai kakak perempuan yang bernama Won In-jae. Dia adalah CEO muda yang memiliki segalanya dan dihormati banyak orang. Dia berlatar belakang baik, pendidikan tinggi, penampilan cantik, dan uang di sekelilingnya. Kesuksesan yang ia raih sendiri justru dimanfaatkan oleh ayahnya. Karena tidak ingin menjadi budak ayahnya, ia memutuskan untuk terjun ke sebuah startup. Kemudian ada seorang pria yang bernama Han Ji Pyong. Dia adalah pimpinan tim di perusahaan SH Venture Capital. Dia memulai perusahaan startup dengan tujuan awal untuk melunasi utangnya. Ji Pyong memiliki keterampilan investasi yang luar biasa dan berlidah tajam. Dia dikenal dengan sebutan The Gordon Ramsay of Investment. Meskipun dikenal jahat untuk kebanyakan orang, namun dia justru sangat lembut dari siapapun terhadap satu orang istimewa yang pernah memberinya bantuan besar di masa lalu. Kemudian So Dalmi bertemu dengan seorang pria bernama Nam Do-san. Nam Do-san adalah pendiri dari Samsung. Ia adalah pria yang hebat dalam matematika. Do-san sebenarnya membuat perusahaan Samsung 2 tahun lalu, tetapi perusahaannya tidak berjalan dengan lancar. Sementara itu, Dalmi mengingat Do-san sebagai cinta pertamanya yang keren. Mereka saling menghibur dan tumbuh bersama. Dia memutuskan untuk memulai startup dengan harapan mengubah kesalahpahaman Dalmi menjadi kenyataan. Dalam tahap awal membangun perusahaan rintisan memang tak selalu berjalan mulus. Dalam drama ini kita dapat memetik pelajaran di saat Nam Do-san dan teman-temannya selalu berusaha dalam mencari investor untuk mengembangkan bisnis mereka. Mereka membuat suatu alat berteknologi artificial intelligence. Sempat diremehkan, mereka akhirnya mencoba untuk mengikuti kompetensi teknologi yang diadakan di USA. Kegagalan mereka terjadi dikarenakan bisnis mereka tidak memiliki strategi yang jelas. Mereka tak mampu menjawab pertanyaan investor mengenai keuntungan yang akan didapatkan dari teknologi yang mereka buat. Dalam drama ini, Han Ji Pyong, pemilik perusahaan investasi besar di Korea, secara tidak langsung membimbing Nam Do-san dalam membangun bisnis. Meskipun kata-kata yang digunakan sangat menjatuhkan dan terkesan meremehkan, namun dia selalu memberikan nasihat dan hal-hal yang dibutuhkan dalam sebuah bisnis dan apa yang perlu dilakukan. Yang kedua, ada identifikasi masalah. Pertama, apa dampak yang ditimbulkan ketika menonton serial drama tersebut? Dampak yang ditimbulkan adalah kita lebih mengetahui bagaimana dunia kerja yang sebenarnya terjadi di kehidupan nyata, serta memberikan inspirasi dalam hal menggapai mimpi. Yang kedua, apa makna yang dapat dipetik dalam serial drama tersebut? Yaitu yang pertama, harus berani mengambil resiko ketika ingin sukses. Yang kedua, berani bermimpi. Yang ketiga, jadikan sebuah kritikan sebagai masukan agar lebih baik. Yang ketiga, ada rumusan masalah. Apa nilai yang terkandung dalam serial drama tersebut? Banyak yang bisa kita nilai dari serial drama tersebut terkait dengan kerja keras, percaya pada mimpi dan segala keputusan, perbaiki kesalahan. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang pertama, dapat mengetahui bagaimana dunia kerja yang sebenarnya terjadi di kehidupan nyata, serta memberikan inspirasi dalam hal menggapai mimpi. Yang kedua,
dapat mengetahui dan lebih banyak belajar mengenai bisnis ataupun belajar mengembangkan suatu perusahaan mulai dari nol hingga berada di titik tertinggi yang kita inginkan. Yang kelima, mengapa saya menggunakan analisis Murray Edelman? Menurut Murray Edelman, apa yang diketahui tentang realitas atau tentang dunia tergantung bagaimana membingkai dan mengkonstruksi realitas. Realitas yang sama bisa jadi akan menghasilkan realitas yang berbeda ketika realitas tersebut dibingkai atau dikonstruksi dengan cara yang berbeda. Pada penelitian kali ini saya menggunakan teori interaksi simbolik yang menganalisis masyarakat berdasarkan makna subjektif yang diciptakan individu sebagai basis perilaku dan tindakan sosialnya. Individu diasumsikan bertindak lebih berdasarkan apa yang diyakini, bukan berdasarkan pada apa yang secara objektif benar. Apa yang diyakini benar merupakan produk konstruksi sosial yang telah diinterpretasikan dalam konteks atau situasi yang spesifik. Sekian presentasi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam materi ataupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.